Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrizat Nadia dengan NIM 2017 04108282. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Komitmen Afektif dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. Pendahuluan yang pertama adalah fenomena. Dalam penelitian ini, saya tertarik mengambil objek di PT Jiwasraya Indonesia Cabang Yogyakarta karena saya mendapatkan fenomena dari salah satu karyawan di organisasi tersebut. Saya mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun. Beliau menjabat sebagai kepala seksi, namun setahun terakhir beliau telah pensiun. Yang pertama, tentang keadilan distribusi. Menurut beliau, tidak terdapat perbedaan besar kecilnya gaji antara lulusan S1, S2 maupun S3, sehingga pendidikan terakhir tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji. Kepuasan kerja seorang karyawan pada kesempatan promosi pada perusahaan tersebut sangatlah rendah, karena tidak adanya kepastian berapa tahun seorang karyawan dapat naik jabatan yang berdampak pada jenjang karir mereka. Beliau telah merasakan fenomena tersebut dalam kurun waktu 10 tahun sebelum beliau pensiun. Masalah tersebut hingga saat ini tidak diketahui penyebabnya, karena naik jabatannya seorang karyawan ditentukan oleh kantor pusat. Namun, masalah tersebut tidak terlalu dipedulikan oleh karyawan, dikarenakan tingginya komitmen karyawan terhadap organisasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya turnover intention. Yang kedua, research gap. Yang pertama, keadilan prosedural dengan komitmen afektif. Menurut Hasmarini dan Juniawan 2008 dan Lewis 2013 mengatakan, keadilan prosedural tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Sedangkan menurut Irawan dan Sudarma 2016 mengatakan, keadilan distributif dan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, kepuasan kerja dan komitmen afektif. Menurut Adawiyah dan kawan-kawan 2016 dan Han 2012 mengatakan, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif. Sedangkan menurut Hasmarini dan Yuniawan 2008 dan Yosef 2002 mengatakan, kepuasan kerja berpengaruh kuat terhadap komitmen afektif. Yang ketiga, rumusan masalah. 1. Apakah keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif? 2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif? 3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif? 4. Apakah kepuasan kerja memediasi secara signifikan pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap komitmen afektif? 4. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap komitmen afektif. 2. Menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap komitmen afektif. 3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. 4. Menganalisis pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 5. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat menghasilkan konsep tentang keadilan distributif dan keadilan prosedural pada komitmen afektif karyawan melalui kepuasan kerja dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 2. Bagi praktisi. Bagi perusahaan terkait dapat memberikan manfaat untuk mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap komitmen afektif karyawan, terutama keadilan distributif, keadilan prosedural, dan kepuasan kerja. 3. Bagi peneliti. Bagi peneliti dapat memberikan pengalaman dan melakukan penelitian terkait dalam bidang sumber daya manusia. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, keadilan distributif. Menurut Colquitt 2001 mendefinisikan, keadilan distributif adalah keadilan yang mengacu pada keseimbangan distribusi hasil organisasi yang berupa gaji, tunjangan yang diberikan, dan bonus. Prinsip dasar keadilan distributif terdapat pada perbandingan antara hasil yang diperoleh seorang karyawan dengan hasil yang diperoleh karyawan lain. Selanjutnya, keadilan prosedural. Menurut Robin and Coulter 2016, keadilan prosedural adalah
keadilan yang dirasakan terhadap proses yang digunakan untuk menentukan penyaluran imbalan. Ketika karyawan merasakan adil, maka mereka akan lebih termotivasi dalam kegiatan organisasi, mengikuti aturan, dan menganggap hasil yang dia dapatkan adil. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Menurut Robin and Judd 2015, kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, peraturan dan kebijakan organisasi, standar kerja, kondisi kerja, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komitmen afektif. Menurut Allen and Meyer 1990, mendefinisikan komitmen afektif merupakan keterikatan emosional karyawan pada organisasi, identifikasi karyawan pada organisasi, dan keterlibatan karyawan di dalam organisasi tersebut, di mana karyawan bertahan karena keinginan mereka. Selanjutnya, model penelitian. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu variabel independen yang disimbolkan dengan X1. Yang kedua adalah keadilan prosedural, yaitu variabel independen yang disimbolkan dengan X2. Selanjutnya adalah kepuasan kerja, yaitu variabel intervening atau variabel perantara yang disimbolkan dengan huruf M. Selanjutnya adalah komitmen afektif, yaitu variabel dependen yang disimbolkan dengan Y. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis pertama, keadilan distributif berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Hipotesis kedua, keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Hipotesis ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Hipotesis keempat, kepuasan kerja memediasi pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap komitmen afektif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, objek dan subjek penelitian. Menurut Sekaran and Boggi 2017, objek merupakan bagian dari sebuah populasi, di mana objek dapat dikatakan sebagai suatu nilai dari orang yang mempunyai variasi untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, saya mengambil objek kantor PT Jiwasraya Indonesia, sedangkan subjek merupakan bagian dari sampel. Dengan kata lain, subjek adalah suatu hal di mana data yang dibutuhkan untuk penelitian diperoleh. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT Jiwasraya Indonesia. Selanjutnya adalah data dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber data oleh peneliti terkait dengan variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada respondennya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Menurut Sekaran and Boggi 2017, populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau keseluruhan objek yang akan diamati. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 70 orang karyawan pada PT Jiwasraya Indonesia, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, dengan kata lain hanya beberapa, tidak semuanya. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu desain terbatas untuk orang-orang yang memberikan informasi yang diperlukan, karena hanya mereka lah yang mempunyai informasi tersebut atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah karyawan yang telah bekerja minimal 2 tahun di PT Jiwasraya Indonesia. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, keadilan distributif. Menurut Robin and Judd 2015, mendefinisikan keadilan distributif adalah keadilan yang dirasakan karyawan, baik jumlah alokasi penghargaan di antara para pekerja satu sama lain. Terdapat 4 butir pertanyaan yang diadopsi dari Colville 2001. Selanjutnya adalah keadilan prosedural. Menurut Robin and Judd 2015, mendefinisikan keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan. Terdapat 7 butir pertanyaan yang diadopsi dari Colville 2001.
Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Menurut Robin and Judge 2015 mendefinisikan kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. Terdapat 6 butir pertanyaan yang diadopsi dari Sui dan Charles 1989. Selanjutnya adalah komitmen afektif. Menurut Robin and Judge 2015, komitmen afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Terdapat 8 butir pertanyaan yang diadopsi dari Allen and Meyer 1990. Uji kualitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Menurut Karan and Boji 2017, validitas adalah pengujian yang membahas seberapa baik suatu instrumen yang dikembangkan untuk mengukur apa yang ingin peneliti ukur. Selanjutnya, nomor 2, uji reliabilitas. Menurut Sekaran and Boji 2017 menjelaskan reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen yang digunakan untuk meneliti masalah yang ada. Suatu kuesioner dapat dikatakan baik jika responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data regresi linear berganda atau menggunakan analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tidak langsung atau mediasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.